kita usaha bagaimana umat mengamalkan agama. Tanggung jawabnya itu tuh. Kalaupun kita sudah mengamalkan agama tapi tidak usaha atas umat, juga kita ini belum memenuhi tanggung jawab. Maka sebenarnya Allah SWT, kita harus memikirkan bagaimana anak kita mengamalkan agama, bagaimana istri kita mengamalkan agama, bagaimana pegawai-pegawai negeri mengamalkan agama, bagaimana tentara-tentara mengamalkan agama. Jabatan kamu itu apa kok mikir banyak sekali orang itu? Ini bukan jabatan, ini perintah Allah. Suruh mikir begitu itu. Siapa yang ngangkat kamu mikir-mikir gitu itu? Ini perintah Allah, bukan orang yang ngangkat. Siapa yang ngangkat Rasulullah untuk mikirkan umat? Siapa yang ngangkat para sahabat untuk memikirkan umat? Semua itu adalah perintah Allah. Baginda Nabi SAW 40 tahun beliau diam aja, nggak bicara umat nggak bicara. Karena apa? Belum diperintah. Setelah diperintah, maka beliau mikirkan umat, menangis untuk umat, berpikir untuk umat, lari sana lari sini mendatangi umat. Kenapa? Karena perintah Allah telah datang, tidak ada alasan lain. Beliau bukan karena reaksi terhadap keadaan-keadaan, tidak. Karena perintah Allah. Karena perintah Allah lah beliau bergerak. Karena perintah Allah lah beliau menangis. Saya ini sebetulnya seneng dakwah itu, seneng saya itu sebetulnya. Tapi ini lagi males, loyo. Ya nanti kalau sudah seger lagi berangkat lagi. Jangan begitu. Dakwah itu bukan karena seger, bukan karena semangat. Ini perintah Allah. Abot ya dilakoni, enteng ya dilakoni. Insyaallah malaikat. Ini bukan strategi. Saya itu sebetulnya mau juga ngajak-ngajak orang ke masjid. Tapi saya ini bukan kiai, bukan ustadz. Ya saya itu nggak berani, jangan begitu. Ini perintah Allah. Seluruh orang Islam disuruh ngajak-ngajak kepada kebaikan. Ini bukan karena kita kiai, bukan karena kita ustadz, karena ini perintah Allah. Begitulah para nabi, para rasul alaihi wasallam mengerjakan dakwah karena perintah Allah saja. Di saat dakwah itu dikerjakan hanya perintah Allah, hanya karena perintah Allah, maka barokahnya dakwah tampak. Maka baginda Nabi SAW itu dakwah sendiri, nggak ada teman. Tetapi tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa menghalang-halangi beliau. Jalan terus. Persia menentang, Romawi menentang, orang Arab menentang, jalan aja terus. Karena beliau ini adalah berjalan karena perintah Allah. Kalau orang itu sudah taat dengan perintah Allah, maka tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghalang-halangi. Dulu di India semuanya kan, ada seorang ulama. Kalau di sini ya Sunan Ampel begitu. Zamannya sebelum itu. Namanya Syekh Muainuddin Justi. Beliau ini mengadakan perjalanan dari Amritsar. Amritsar itu perbatasan India Pakistan sekarang, menuju Dhaka dengan kira-kira 10 orang muridnya. Berjalan kaki, nggak punya apa-apa. Tapi banyak orang masuk Islam sebab beliau ini. Satu hari waktu asar datang
Beliau singgah di satu kampung, di situ nggak ada orang Islam, yang ada kuilnya orang Hindu itu. Maka dia datang ke kuilnya orang Hindu. Saya perlu air untuk wudhu, untuk sholat asar. Maka orang Hindu itu mentertawakan Syekh Muinuddin tuh. Nggak ada air. Kita punya air ya untuk kita sendiri, bukan untuk kamu. Kamu itu orang apa? Jangan begitu, kata Syekh Muinuddin. Ini sholat ini perintah Allah. Tuhan saya yang menciptakan alam semesta ini. Semua air di dunia ini milik Allah. Kamu jangan menghalang-halangi saya. Wudhu, keluarkan itu air, saya mau wudhu. Dasar orang Hindu, mereka nggak mau. Nggak boleh. Maka Syekh Muinuddin itu bilang, kalau kamu nggak mau ngambilkan air, saya akan menyuruh berhala-berhala ini untuk ngambilkan air buat saya. Berhala apa ya bisa? Lah kalau Allah membisahkan mau apa kamu? Maka Syekh Muinuddin itu bilang, berhala, ambilkan air untuk wudhu, perintah Allah ini. Tapi dari hati, bukan dari mulut ini. Tiba-tiba satu berhala itu bergerak, grek, ngambil air satu ember, dibawa ke Syekh Muinuddin terus wudhu. Maka orang Hindu di situ, loh, ini bangsa apa ini bisa merintah berhala ini? Ini wali ini, langsung satu kampung masuk Islam semua mereka. Jadi orang itu kalau pikirannya hanya ingin taat pada Allah itu, timbul macam-macam keajaiban. Allah tolong dia. Tapi kalau orang itu berjalan menurut pikirannya, strateginya, itu sih biasa. Semua orang punya strategi. Kalau orang itu berjalan mengikuti perintah Allah, itu nanti macam-macam pertolongan Allah akan datang dalam kehidupannya. Seperti yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau dakwah bukan karena strategi, bukan karena golongan, bukan karena perintah Allah aja. Maka tiba-tiba berubahlah seluruh dunia pada saat itu sebenarnya. Maka kita ini belajar hidup ikut perintah, bukan hidup ikut utaknya sendiri. Insyaallah malaikat. Bukan ikut otak, ikut yang mencipta. Otak boleh digunakan, asalkan tidak bertentangan dengan yang menciptakan otak. Seperti Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Allah, apa yang di tangan kanan kamu itu? Ini tongkat, hai Tuhanku, yang aku gunakan untuk bersandaran dalam perjalanan, untuk mencari daun-daun buat kambingku dan macam-macam keperluan. Allah berfirman, alqiha ya Musa, buang tongkat kamu hai Musa. Tongkat dibuang oleh Nabi Musa. Maka tiba-tiba tongkatnya jadi ular gede banget. Maka Nabi Musa lari. Karena apa? Nabi Musa ingin memberikan pelajaran kepada kita. Otak boleh digunakan, perasaan boleh digunakan, asalkan nggak bertentangan dengan perintah Allah. Beliau melihat ular gede, beliau lari. Allah tidak menyalahkan Nabi Musa. Gunakan otak, gunakan pikiran. Ada bahaya ini, maka beliau lari. Tapi begitu datang perintah Allah, Musa, tangkap ular itu. Beliau tidak berpikir, ya nggak berani tuh ya Allah, nggak ada itu. Langsung tangkap gitu aja. Tiba-tiba jadi tongkat lagi. Otak digunakan selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah, dengan agama. Tapi kalau sudah bertentangan dengan agama, otak dibuang. Ini sekarang datang perintah yang punya otak, yang menciptakan otak. Pegang ular, tahu-tahu nggak apa-apa, dari tongkat lagi. Ini pelajaran yang penting. Kita harus menjauhi dari bahaya-bahaya, menjauhi dari madorot-madorot. Selagi tidak bertentangan dengan agama. Kalau sudah bertentangan dengan agama, stop.
ngikuti senengnya mau kita boleh, asalkan nggak bertentangan dengan agama. Kalau bertentangan tidak. Nah, inilah pelajaran yang mesti kita ambil dari Nabiullah Musa alaihissalam. Insyaallah malaikat. Maka satu hari diceritakan dalam Hayatus Sahabah itu, di Madinah itu ada sistem bisnis perdagangan yang banyak mendatangkan keuntungan. Tapi tiba-tiba oleh Nabi dilarang. Nah, maka orang-orang Madinah itu datang kepada istri-istrinya, "Hai istriku, sistem bisnis kita ini sebetulnya sudah banyak mendatangkan keuntungan, tapi ini sekarang dilarang oleh Nabi. Ikut Nabi lebih untung," katanya suaminya itu. Maka kita ikut Nabi, tinggalkan perdagangan yang dilarang oleh Nabi itu. Ini orang iman tuh begitu sebenarnya kan. Orang iman tuh begitu. Orang iman tuh bukan tidak punya otak. Nah, menggunakan otak, menggunakan strategi, menggunakan pikiran, tapi pakai batas selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kalau sudah bertentangan, tidak. Nah, ini ada batasnya. Demokrasi boleh, tapi kalau demokrasi bertentangan dengan agama, tidak. Insya Allah malaikat. Demokrasi itu lakunya di DPR. Nah, tapi kalau dengan Allah nggak ada demokrasi. Nah, kalau mau ke surga ini jalannya, kalau ke neraka ini jalannya. Ya ini sudah mufakat seluruh Indonesia mau jalan lewat jalan neraka. Monggo, silahkan. Jadi nggak ada demokrasi. Ya ini usulannya semua orang Indonesia itu sholat subuh itu jam 8 gitu loh, biar sudah habis sarapan kan enak, nggak ngantuk gitu. Kamu kira dengan Tuhan demokrasi, nggak ada usulan. Kalau nggak mau ya ke neraka, titik. Nah, begitu semuanya kan. Kita harus paham, berpikir boleh, bikin strategi boleh, tapi kalau di depan Allah adanya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, nggak ada usulan-usulan tuh kalau depan Allah. La ilaha illallah.